selamat pagi adik-adik. Hari ini kita jumpa kembali dalam ibadah kelas Pratama hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Wah, senang sekali hari ini Lose bisa bertemu dengan adik-adik kelas Pratama. Adik-adik, ingat nggak Lose namanya siapa? Ya, hari ini kalian ditemani oleh Lose Erni. Ya, kita akan bersama-sama beribadah hari ini. Sebelum beribadah, Lose Erni mau mengajak kalian berdoa dulu. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan dan juga peralatan dan jaringan internet yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah walaupun dari rumah. Tuhan, biarlah walaupun kami dipisahkan oleh jarak, tetapi kami tahu bahwa Tuhan akan menurunkan Roh Kudus-Mu untuk kami, sehingga kami dipersatukan di dalam iman kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memuji nama-Mu dan juga mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh kita memuliakan Tuhan melalui suara kita. Ayo kita menyanyi bersama. Nah adik-adik, ini Lose membawa gambar tentang dewa-dewanya orang Mesir zaman kuno. Nah kalian lihat ya, banyak gambarnya, dewa-dewanya bermacam-macam ya. Ada yang namanya Dewa Ra, itu dewa matahari. Juga ada dewa kesuburan, ada dewa bulan. Juga ada dewa Sungai Nil dan juga dewa binatang-binatang. Nah, adik-adik. Nah, orang Mesir percaya bahwa dewa-dewa ini memiliki kekuatan. Tetapi sebetulnya bukan begitu ya. Ini sebagai contoh ya. Kalau misalnya hujan turun,
maka mereka berpikir bahwa hujan itu dikirimkan atau diberikan oleh dewa hujan. Lalu ketika hujan tidak turun, wah, mereka berpikir, waduh, ini dewa hujannya marah ini, makanya tidak diberi hujan. Nah, kemudian mereka mulai berdoa dan menyembah kepada dewa hujan. Kemudian mereka juga memberikan persembahan, meminta supaya diberikan hujan. Dewa hujannya tidak marah dan mau mengirimkan hujan lagi. Nah, adik-adik, sebetulnya bukan begitu ya. Nah, Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa, ya. Allah kok yang menciptakan semuanya yang ada di bumi ini. Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang memberikan kesuburan dan juga Allah yang memberikan hujan. Nah, kalian ingat nggak ceritanya? Waktu bangsa Israel tinggal di Mesir dan kemudian Firaun, raja Mesir itu tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Allah mengirimkan hukuman kepada Mesir ya. Allah mengirimkan tulah atau hukuman. Nah, kalian ingat gak tulahnya apa aja? Kalian ingat Allah memberikan tulah air menjadi darah. Air sungai Nil itu berubah menjadi darah. Nah, adik-adik, itu membuktikan bahwa Allah kita, Allah bangsa Israel itu lebih berkuasa daripada dewa sungai Nil. Kemudian ingat enggak apa yang dilakukan Allah terhadap matahari? Allah pernah mengirimkan tulah, yaitu seluruh Mesir menjadi gelap gulita. Matahari tidak bersinar. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah kita, juga Allah bangsa Israel, lebih berkuasa daripada dewa matahari, ya. Nah, ingat nggak kalian waktu tumbuh-tumbuhan semuanya dimakan sama belalang? Nah, itu menunjukkan bahwa Allah kita itu lebih berkuasa daripada dewa kesuburan. Keajaiban yang ditunjukkan Allah menunjukkan kepada orang Mesir dan juga kepada bangsa Israel bahwa Allah adalah Allah Israel yang benar, Allah yang sejati, dan Allah yang hidup. Allah memerintahkan pada bangsa Israel untuk menyembah Allah yang benar dan hanya menyembah kepada Dia saja. Dia mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana caranya menyembah Allah yang benar. Ayo kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 20 ayat 4 sampai yang ke-6. Bisa bacakan ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Nah, adik-adik, dari bacaan yang kita baca tadi, apa yang dilarang oleh Allah yang tidak boleh kita lakukan?
yaitu kita tidak boleh membuat berhala, ya. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, ya. Maksudnya patungnya ini digunakan untuk disembah, ya. Jadi tidak boleh membuat patung yang untuk disembah. Di ayat 5 dikatakan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Jadi kita tidak boleh membuat patung yang untuk disembah dan juga kita tidak boleh menyembah patung itu. Nah, adik-adik tahu nggak berhala itu artinya apa? Berhala adalah patung atau yang dibuat oleh manusia, baik dari kayu, batu, atau besi, atau bisa juga dari emas, ya. Nah, yang tujuannya digunakan untuk disembah. Nah, itu adalah berhala. Nah, adik-adik, kita tidak boleh tergoda untuk sujud menyembah kepada patung-patung tersebut. Di dalam ayat 5 tadi ada tulisan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Kalian ngerti enggak maksudnya? Apakah maksudnya dari Allah yang cemburu itu? Ketika Allah mengatakan bahwa perkataan ini itu adalah Allah sedang berbicara kepada umatnya, yaitu kita semua, ya, bahwa kita semua adalah kepunyaan Allah dan Allah ingin bahwa kita harus mengkhususkan diri untuk Allah saja. Allah tidak mengizinkan kita untuk berpaling kepada Allah yang lain dan juga menjauh daripadanya. Nah, pada saat Allah berbicara ini, perkataannya itu ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi juga ditujukan kepada kita semua. Nah, Allah itu menginginkan untuk kita percaya, taat, dan beribadah kepada Allah saja. Untuk orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah ini, apa ada hukumannya? Oh, ada, ya. Coba kalian lihat di ayat yang kelima tadi, ya. Itu dituliskan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, tetapi untuk orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan janji, yaitu apa? Coba lihat di ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar perintah Allah yang kedua, yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Itu adalah perintah Allah yang kedua. Allah adalah pencipta. Allah kita adalah Allah yang menebus kita dari dosa-dosa. Dan juga Allah kita adalah Raja kita. Maka hanya Dialah yang layak untuk menerima penyembahan kita. Kita harus menyembah kepada Allah dengan cara yang dikatakan Allah kepada kita, untuk menunjukkan penghormatan yang besar kepada Dia. Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh membuat patung
atau gambar tentang Allah, kemudian menggunakannya untuk menyembah Dia. Itu tidak boleh ya adik-adik, dan kita juga tidak boleh menyembah Allah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misalnya, aku mau berdoa sih, tapi aku mau berdoanya sambil tidur-tiduran. Nah, itu tidak boleh ya. Atau kita juga tidak boleh melihat, oh, itu ada orang kalau menyembah Allah sambil menari-nari, sambil bermain-main, aku juga mau seperti itu. Nah, tidak boleh ya. Allah itu menunjukkan kepada kita bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Nah, adik-adik, ingatkah kalian bahwa Allah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel, yaitu ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai dan menerima 10 perintah Allah yang dituliskan di dalam 2 loh batu. Nah, itu berisi tentang perintah-perintah Allah, dan di dalamnya juga dikatakan bagaimana caranya kita menyembah Allah kita. Nah, adik-adik, Lose mau tanya, setelah bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir, dibawa keluar dari tanah Mesir, nah, kemudian pernah enggak bangsa Israel itu menyembah berhala? Iya, pernah ya. Ternyata bangsa Israel itu bisa melupakan Tuhan yang sudah menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Ayo kita lihat ceritanya ya. Cerita ini ada di kitab Keluaran 32. Nah, ceritanya pada waktu itu Musa itu sedang naik ke Gunung Sinai. Dia menerima 10 perintah Allah. Nah, kemudian bangsa Israel ini menunggu Musa. Aduh, Musa kok lama sekali ya, gak turun-turun dari gunung. Nah, kemudian mereka mulai melupakan Tuhan ya. Kemudian mereka mengumpulkan anting-antingnya, kalung emasnya, gelangnya, semuanya dikumpulkan. Kemudian mereka menyuruh Harun membuat patung. Ya, kemudian dibuatlah dari emas yang dikumpulkan itu, dibuatlah patung. Patungnya bentuknya patung anak lembu atau anak sapi ya, terbuat dari emas, anak lembu emas. Kemudian bangsa Israel mulai menyembah patung itu. Nah, itu adalah menyembah berhala. Dengan ini maka bangsa Israel itu telah berdosa kepada Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan saja, tetapi dia mulai menyembah patung-patung. Kemudian Allah marah dan menghukum bangsa Israel ya. Nah, adik-adik, seperti yang dikatakan Tuhan tadi, bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang tidak setia kepadanya. Nah, bagaimana caranya kita menyembah Allah yang benar? Pada zaman sekarang, kita menyembah Allah dengan kita berkumpul di saat kita beribadah di hari Minggu ya. Pada saat kita beribadah, pada saat itu kita menyembah Allah dengan menaikkan puji-pujian. Kita juga berdoa kepada Allah kita ya. Kita tidak berdoa kepada patung, tetapi kita harus berdoa kepada Allah kita. Dan juga kita harus membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita menyembah Allah bersama dengan
umat Tuhan di gereja, ataupun kalau saat ini ya kita tidak bisa beribadah di gereja karena situasi pandemi ya, kita beribadah di rumah melalui online. Nah, kita juga harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita harus berpikir, belajar tentang Allah, dan juga memuji Allah dengan sepenuh hati, dengan rasa syukur. Maka itu berarti kita sedang menyembah Allah dengan hormat. Ini adalah ibadah yang menyenangkan Allah. Artinya bagaimana? Nah, karena sekarang ini ibadahnya di rumah ya, jadi ibadahnya melalui YouTube. Nah, adik-adik, karena melalui YouTube, wah, kadang-kadang adik-adik berpikir, wah, ini kan sama seperti menonton film, ya. Nah, bukan ya, tidak sama ya. Kita meskipun sama YouTube-nya, tetapi ini adalah ibadah. Sama persis ketika kita sedang ada di gereja. Jadi, kalau adik-adik beribadah melalui YouTube, maka kalian juga harus berpakaian yang rapi. Seperti kalau kalian pergi ke gereja, harus sudah mandi, harus sudah gosok gigi ya. Nah, adik-adik, kalau kita memuji Tuhan, maka kita pun harus memuji Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sambil bermalas-malasan, tidur-tiduran ya, tidak boleh. Nah, pada waktu mendengarkan firman Tuhan, maka kita pun juga harus mendengarkan dengan baik. Kalau kita datang ke sekolah minggu, maka kita diajarkan untuk duduk yang manis, duduk yang rapi, mendengarkan firman Tuhan ya. Tidak boleh sambil tidur-tiduran di lantai, atau juga sambil bermain-main. Tidak boleh ya. Kita harus mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, kalau zaman dahulu orang Israel ataupun orang Mesir itu menyembah berhalanya, menyembah patung-patung. Nah, kalau sekarang ada juga berhala-berhala, tetapi mungkin sekarang tidak berupa patung-patung lagi. Berhala adalah hal-hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dengan cara yang diperintahkannya. Apa yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan? Nah, contohnya begini. Ini ibadah ini kan adik-adik dikirimnya jam 9 ya. Berarti kita mulai ibadahnya melalui YouTube jam 9. Tetapi mungkin ada adik-adik yang berpikir begini, wah masih males kalau jam 9 itu kan di TV ada juga film yang asik, yang menarik. Nah, kemudian adik-adik tidak mau beribadah, bilang nanti aja Ma setelah aku nonton film. Atau mungkin adik-adik bilang begini, nanti aja Ma aku masih main game dulu. Nah, adik-adik main film, main game, menonton film dan main game tadi itu sudah menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Maka itu bisa disebut juga sebagai berhala kita. Nah, berarti kita juga berdosa loh. Kita sudah melanggar perintah Allah yang kedua. Nah, hati-hati ya adik-adik ya. Jangan sampai kita berdosa karena kita melanggar perintah Allah yang kedua. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, ayo kita menghafalkan lagi perintah Allah yang kedua ya. Itu ada di kitab Keluaran 20. Kitab Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, ataupun ada yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah
bumi. Nanti adik-adik hafalkan ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami yang sudah mendengar ini dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami dan juga kami dapat melakukan perintah Allah yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Boleh disimpan di dompetnya ya yang sudah dibagikan oleh Lose. Nah, kita akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Ayo kita berdoa untuk persembahan kita dan doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati keluarga kami, memberkati orang tua kami. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini pun kami diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar, dan juga kesempatan untuk beribadah. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang sudah kami terima. Tuhan, terimalah persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik semua. Mohon Tuhan berikan kami tubuh yang sehat, juga kesetiaan di dalam beribadah kepada Tuhan. Berkati juga papa, mama, dan seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.